Ya, terima kasih Bu Ana. Sama-sama, Bu Pip. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kalau bisa videonya di-on-kan ya. Biar Ibu ngomongnya nggak kayak ngomong sendiri. Ya, nah gitu kan jadi kelihatan cantik gantengnya ya. Ya, baik. Pertama kali kita ketemu di Zoom. Sebelumnya ada yang udah pernah lihat Ibu? Baru lihat, Bu. Baru lihat ya, pertama kali ya. Masih ingat namanya? Ibu Fatma. Ibu Fatma. Ya, kita mulai saja anak-anak ya untuk memanfaatkan waktu. Mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa ketemu langsung ya di sekolah, tatap muka di Amin, Bu. sekolah. Kita udah ada 2 materi yang pernah kita bahas. Apa aja sih materinya? Ada teks apa aja? Teks prosedur dan eksplanasi. Ya, kita udah bahas 2 teks, yaitu ada teks prosedur dan ada teks eksplanasi. Ibu izin share screen ya. Sebentar. Udah ada? Udah muncul? Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, kita ulas kembali apa yang sudah pernah kita pelajari di grup WA maupun di e-learning. Jadi yang pertama di semester 1 ini belajar tentang teks prosedur ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu teks prosedur? Berisi langkah-langkah suatu Teks yang menyajikan tata cara dan langkah-langkah tentang membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Langkah-langkah untuk membuat, mengerjakan sesuatu ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini kalau yang belum pernah nyatet kemarin-kemarin mungkin bisa sambil kita catat ya. Jadi ini kita ulas kembali pengertian dari teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan atau menjalankan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Coba dari pengertiannya dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Yang lainnya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, teks prosedur ini juga udah pernah kalian pelajari waktu SMP, waktu MTS ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya, jadi insya Allah lah udah di luar kepala. Oh, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala lupa ya. Udah ada nempel di dalam kepala ya. Gitu. Jadi insya Allah untuk pengertiannya udah mudah ya. Jadi teks yang menunjukkan tentang cara-cara. Mungkin kalian nih suka lihat ini nggak? Kayak resep makanan biasanya anak perempuan. Ada Cara yang membuat Indomie, Bu. Atau enggak misalkan kalian beli Indomie nih belakang bungkusnya beli kopi aja juga ada kan ya cara membuat. Pokoknya segala sesuatu yang makanan biasanya itu ada cara, atau minuman itu ada langkah-langkah cara membuat di belakangnya. Nah gitu. Ini ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, teks prosedur itu berisikan langkah-langkah. Paham ya? Pasti kayak misalkan disebutnya screen makers, atau misalkan 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Jadi ciri yang paling utama yang muncul pada teks prosedur itu pasti mengandung sebuah langkah-langkah.
Mau berupa angka, mau berupa abjad, atau misalkan kayak simbol-simbol bintang, strip gitu ya. Pokoknya di dalamnya intinya mengandung sebuah langkah-langkah. Terus yang kedua, disusun secara informatif. Apa sih itu informatif? Memberikan informasi. Iya, betul. Memberikan sebuah informasi. Jadi semua teks pasti memberikan informasi. Kalian kalau baca teks prosedur atau baca bungkus mie lah di belakangnya itu kalian dapat informasi nggak? Dapat, Bu. Dapat. Bu. Yang tadinya misalkan kalian nggak tahu cara bikin mie, jadi tahu kan setelah kalian membaca langkah-langkahnya. Jadi yang namanya teks pasti semua disusun secara informatif karena fungsinya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Gitu. Maksudnya gimana sih? Kenapa harus terperinci ya? Biar Supaya nggak gagal. Supaya nggak gagal. Anissa, apa lagi? supaya tidak error, Bu. Mie-nya Supaya nggak digoreng, malah direbus, Bu. Oh, gitu ya. Nah, maksudnya terperinci di sini itu nyambung sama langkah-langkah ya. Jadi si langkah-langkahnya itu dari awal hingga akhir itu harus dijelaskan secara detail atau secara rinci. Misalkan betul tadi biar nggak error, biar nggak salah gitu kan ya. Misalkan langkah ke-1 nih, kita masukkan air dengan terigu, kemudian diaduk sampai menyatu menjadi halus misalkan gitu ya. Nah, itu harus dijelaskannya secara rinci, secara detail. Misalkan nih masukkan 5 siung bawang merah. Masukkan 2 sendok gula putih. Nah, itu maksudnya di situ adalah terincinya itu adalah di situ gitu. Paham ya? Pernah nggak nih kalian bikin makanan terus gagal? Pernah, Bu. Nah, berarti langkah-langkahnya yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diperintahkan pada teks itu gitu. Jadi memang harus kalian lakukan secara terperinci juga mengikuti teks prosedur itu yang isinya juga secara terperinci gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Kalau ibu kecepatan ngomongnya bilang ya. Baik, Bu. Terus yang keempat, bersifat objektif. Nah, ada yang tahu nggak apa nih objektif? Ayo kelas 10 nih. Objektif. Bu. Apa? Nyata. Nyata. Betul. Emang kenapa teks prosedur harus nyata? Kalau gak nyata nanti gak jadi bikin. Iya. Kalau nggak nyata atau abstrak, ya nggak akan jadi. Nah, pokoknya semua teks yang mengandung informasi itu pasti sifatnya objektif. Beda dengan kalau kalian baca puisi, kalian baca cerpen, kalian baca novel, itu sifatnya subjektif. Kebalikan dari objektif. Artinya, kan kalau novel, film, cerpen itu kan sifatnya imajinasi ya. Sifatnya tidak nyata, makanya subjektif. Nah, kalau teks-teks yang kalian pelajari dari kelas 10 ini sampai sekarang ini kelas 11 itu memiliki sifat yang objektif atau nyata gitu ya. Terus yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Ada yang bisa nyontohin nggak gimana di teks prosedur kalau syarat atau pilihan? Ayo. Ayo. Kalau gini bisa nggak Bu? Jika Coba. tidak Cinta. jika tidak menggunakan ayam, jika tidak menggunakan daging ayam, bisa menggunakan daging sapi. Nah, berarti itu masuknya ke pilihan ya? Ah. Ya, misalkan jika Anda tidak menyukai garam, Anda boleh menggantinya dengan apa gitu ya, atau Anda boleh menguranginya gitu, tidak sesuai dengan aturan misalkan, itu pilihan. Kalau syarat nih, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Misalnya menggunakan api kecil. Gimana, Rahma? Misalnya menggunakan api kecil.
Ya, itu syaratnya. Misalkan tumislah bawang merah ini menggunakan api kecil. Karena misalkan kalau menggunakan api yang besar yang mungkin akan gosong gitu hasilnya ya. Nah, itu adalah syaratnya. Syarat supaya teks prosedur ini jika dilakukan hasilnya berhasil, tidak error, tidak salah gitu. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Nah, terus nih, kenapa juga harus kalimatnya harus jelas, harus logis, dan harus singkat juga? Supaya mudah dimengerti oleh pembaca. Ya, supaya mudah dimengerti, supaya mudah dipahami ya, gitu. Makanya si kalimatnya itu jangan bertele-tele, jadi harus jelas. Karena kalau bertele-tele pun nanti takutnya membingungkan si pembacanya, dan bisa jadi mungkin hasil dari teks prosedurnya akan gagal gitu ya. Dan harus logis. Apa itu logis? Masuk akal. Iya, harus masuk akal gitu. Jangan misalkan kita mau bikin bala-bala, tahu ya bala-bala ya? Tahu, Bu. Bakwan. Misalkan mau bikin 10 untuk 10 bagian, 10 potong. Tapi terigu yang kita gunakan 1 kintal. Kan itu nggak mungkin ya, nggak logis ya. Nah, jadi yang namanya teks prosedur itu harus bersifat logis dan masuk akal. Kemudian singkat dan jelas gitu ya, supaya tadi mudah dipahami. Untuk ciri-ciri sama pengertiannya udah paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, mudah-mudahan. Nah, ini ada jenis-jenis teks prosedur yang waktu itu belum Ibu jelaskan, kelupaan. Yang pertama, ada contoh teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kayak gimana contoh teks prosedurnya? Teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu. Jadi, sesuatu itu bisa bekerja, itu harus ada prosesnya, harus ada langkah-langkahnya. Atau instruksi secara manual. Kayak kalian nih, bingung ya? Kalian naik motor, itu ada prosesnya nggak? Ada, Bu. Atau apa misalkan kalian, ketika kalian naikin tiba-tiba jalan, motornya? Tidak. Bu. Enggak Harus kan ya? nyalain dulu. Harus diapain dulu? Kalau Harus naik dinaikin motor. dulu, Bu. Harus dinaikin dulu. Terus apa lagi? Nyalain dulu. Masukin Nyalain. kuncinya, Starter gitu Bu. ya? Iya. Iya. Nah, gitu. Terus kayak kalian nih sekarang mau masuk Zoom. Apa ketika kalian buka handphone, kalian buka laptop, langsung masuk ke dalam Zoom-nya, ketemu sama Enggak, itu? Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada di situ caranya, ada prosesnya dulu kan untuk masuk Iya, ke Bu. dalamnya kan? Nah, Iya, Bu. itu contoh dari teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bisa bekerja atau instruksi secara manual gitu. Kayak menyalakan motor, menyalakan mobil, misalkan, terus menyalakan laptop dan lain sebagainya ya. Paham ya? Paham, Bu. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Nah, kalau ini aktivitas itu apa sih? Kegiatan. 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 Coba kasih contoh. Kalau itu, Bu, Ya, baik. aturan keselamatan kerja di laboratorium masuk. Nah, bisa. Bekerja di laboratorium itu kan masuknya ke aktivitas ya, masuknya kegiatan. Misalkan aturan kerjanya harus gimana tuh biasanya kalau di lab? Pakai jas. Pakai jas, Kacamata. pakai kacamata, Tidak membawa makanan. jangan bawa makanan. Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan, pakai masker mungkin ya. Itu. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas tertentu. Bentar. Terus kayak kalian nih waktu kelas 10 mau masuk Mancimahi, apa tiba-tiba masuk gitu. Dari SMP aku mau masuk kemana, masuk aja gitu. Enggak kan? Enggak, Ada peraturannya kan ya? Ada proses untuk masuk ke dalamnya. Misalkan tanggal segini kalian harus melakukan apa, kalian harus mengumpulkan apa gitu. Nah, itu masuknya ke dalam prosedur
yang menginformasikan sebuah aktivitas. Kita. Yang terakhir, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Coba apa? Misalnya cara menjadi orang sukses, Bu. Betul. Ini siapa nih yang jawab? Aufa. Alfa. Ya, betul. Misalkan cara menjadi orang sukses. Nah, mungkin kalau ada yang sering baca buku-buku tentang tips, nah, misalkan kayak tadi, cara menjadi orang sukses. Cara menghilangkan jerawat, gitu kan ya. Cara supaya rambut tidak rontok. Terus misalkan cara supaya tidak bosan belajar daring. Nah, itu kan masuknya ke dalam sifat atau kebiasaan-kebiasaan manusia. Cara supaya bisa konsentrasi belajar di siang hari seperti ini. Nah, itu masuknya ke dalam sifat dan kebiasaan manusia. Paham ya? Paham. Paham, Bu. Ya, lanjut dulu. Selanjutnya, ini jawab dulu karena udah. Nah, ini. Dalam sebuah teks prosedur, itu ada 2 tahapan. Ada 2 bagian atau ada 2 struktur di dalamnya. Yang pertama, ada pernyataan umum. Masih ingat nggak biasanya dalam pernyataan umum itu isinya apa? Gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat itu, Bu. Ya, betul. Gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misalkan kita mau buat Indomie ya tadi ya yang mudah. Nah, kita jelaskan dulu apa sih itu Indomie. Mungkin barangkali orang luar negeri nggak tahu apa itu Indomie ya. Kalau ketika orang luar baca teks prosedur kita, apa ini misalkan Indomie gitu kan. Padahal Indomie merek mie ya gitu. Nah, misalkan mie goreng adalah sebuah makanan yang apa gitu dijelaskan. Atau misalkan nih papeda dari Papua, tahu ya? Tahu, Bu. Tapi kan nggak semua suku tahu itu apa papeda, nggak semua daerah tahu apa itu papeda. Nah, dijelaskan dulu dalam pernyataan umum. Papeda adalah jenis makanan berasal dari Papua dan lain sebagainya, terus gitu ya dijelaskan. Nah, atau misalkan tips supaya tetap semangat walaupun belajar daring. Dijelaskan dulu, belajar daring adalah sebuah kegiatan apa gitu kan ya. Nah, jadi itu adanya masuk dalam pernyataan umum. Kemudian, kalau dalam proses membuat sesuatu, kayak tadi membuat kue, membuat makanan, minuman, kalian harus memasukkan alat dan bahan. Jadi biasanya setelah pernyataan umum, ada alat dan bahan. Baru masuk ke tahapan atau langkah-langkah. Nah, tahapan dan langkah-langkah ini dalam teks prosedur masuknya ke dalam kegiatan inti. Udah paham ya kalau tahapan atau langkahnya ya? Iya, Bu. Jadi ya misalkan cara membuatnya, cara melakukannya, cara melaksanakannya itu dimasukkannya ke dalam tahapan langkah-langkah. Sedangkan kalau pernyataan umum itu lebih ke pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan. Gitu. Jadi tujuan juga masuknya ke dalam pernyataan umum ya. Nanti Ibu share PowerPoint-nya di grup. Selanjutnya, nah ini untuk merancang tahapan dalam teks prosedur yang udah pernah Ibu jelaskan. Jadi yang pertama pasti kalian harus mencari dulu apa topiknya ya. Jadi nggak mungkin kalau tanpa topik, mau bikin teks apapun itu tanpa topik tidak akan mengembang menjadi sebuah teks. Lalu yang kedua, kalian kumpulkan informasinya dulu. Jadi udah tahu misalkan kayak tadi nih, kita mau bikin papeda, cara membuat papeda topiknya. Nah, kita ambil dulu informasinya yang banyak. Apa sih itu papeda? Sejak kapan papeda ada? Gitu kan ya. Siapa misalkan yang menemukan makanan papeda? Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam teks prosedur bagian pernyataan umum. Lalu, yang ketiga, mengembangkan informasi yang tadi ke dalam bentuk langkah-langkah yang saling berkaitan atau terperinci. Yang keempat, baru disusun teks prosedur secara utuh. Nah, yang kemarin kalian udah kumpulkan ke Ibu lewat e-learning maupun WA, itu sebagian ada yang sudah bagus, ada yang sudah lengkap, sebagian lagi
ada yang ketinggalan pernyataan umumnya. Jadi langsung aja ke langkah-langkah tanpa ada pernyataan umum. Nah, ingat ya, nanti kalau membuat teks prosedur, pernyataan umum dan langkah-langkah itu sifatnya wajib. Kalau penutup, boleh ada, boleh juga tidak ya. Anak-anak paham ya? Paham, Bu. Ya, nah, tadi struktur udah kita bahas. Jadi ini intinya sama aja ya. Bagian tujuan itu maksudnya adalah bagian pernyataan umum. Jadi dalam pernyataan umum pasti ada tujuan gitu. Biasanya berisinya merupakan judul dan berisikan tujuan atau pengantar untuk melakukan teks prosedur tersebut gitu. Jadi diingat-ingat ya, nanti tujuan itu sama aja sih dengan pernyataan umum. Nah, material ini sama saja dengan alat-alat dan bahan. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Nah, gitu. Jadi, tapi nggak semua teks prosedur harus ada bagian material nih ya. Biasanya, nah di sini ada nih. Biasanya hanya terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini pasti harus ada ya, namanya juga prosedur. Pasti kalau prosedur itu mengandung langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dari teks prosedur yang akan kita buat. Untuk struktur udah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Beda sama struktur anekdot kan ya? Jauh berbeda lah ya. Nah ini harus diingat-ingat ya. Teks dalam bahasa Indonesia itu terlihat mudah, tapi hati-hati, suka tertukar dan suka menjebak soalnya. Yang kedua, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Setiap teks memiliki kaidah kebahasaan yang beda-beda ya. Kalau dalam teks prosedur itu ada penanda wacana. Tahu nggak penanda wacana di sini maksudnya apa? Yang angka bukan, Bu? Yang angka yang biasanya ada dalam langkah-langkah ya. 1, 2 gitu, atau nggak pakai A, B, atau nggak pakai strip, atau enggak pakai yang namanya konjungsi temporal. Masih ingat? Yang menunjukkan waktu. Kata penghubung. Ini siapa nih yang jawab nih? Bayu. Bayu. Ya betul. Konjungsi yang menunjukkan waktu. Contohnya kayak gimana? Pertama, kemudian. Setelah itu. Selanjutnya, ya setelah itu. Nah, kalaupun nggak pakai angka, boleh pakai konjungsi temporal gitu ya. Ada juga yang kedua, kata ganti atau pronomina. Ada yang bisa contohin? Kalau dalam manusia itu disebutnya nomina. Misalkan nih Bayu. Kalau dalam cerpen misalkan nggak usah nulisnya Bayu bla 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 bla. Boleh diganti dengan kata ganti lain gitu ya. Aku, kita, kamu gitu. Nah, itu disebut dengan kata ganti. Ya, kata ganti pronomina. Jadi misalkan di sini saya akan membuat apa gitu ya. Jadi itu kata ganti pronomina. Yang ketiga konjungsi, tadi udah dijelaskan ya. Jadi konjungsi itu adalah apa anak-anak? Kata penghubung. Kata penghubung. Konjungsi yang sering muncul pada teks prosedur adalah konjungsi temporal. Yaitu ingat-ingat aja tempo. Tempo itu adalah waktu. Artinya temporal di sini konjungsi yang menunjukkan ke arah waktu. Pertama, kedua itu kan waktu ya. Selanjutnya, kemudian, setelah itu, sebelumnya itu adalah waktu. Kemudian ada kalimat imperatif. Nah, ini banyak sekali ditemukan dalam teks prosedur. Apa sih itu imperatif? Perintah. Meminta atau Perintah. melakukan sesuatu. Perintah. Iya, sip, keren. Kalimat
perintah. Contohnya gimana? Jadi bos, Bu. Cuci sayur sebelum dipotong kecil-kecil. Ya, cucilah sayur sebelum dipotong kecil-kecil. Atau potonglah, gitu kan ya. Ambillah. Nah, biasanya yang belakangnya lah itu udah masuknya ke imperatif atau kata perintah, gitu ya. Pasti itu banyak dalam teks prosedur, betul ya? Iya, Bu. Betul. Kalau deklaratif, Kalimat yang berisi Memberikan pernyataan, informasi. Penjelasan. informasi, penjelasan. Contohnya gimana? Mengapa kamu tidak sekolah hari ini? Nah, itu masuknya ke apa coba? Interrogatif. Interrogatif, kalimat bertanya. pertanyaan, Kalau deklaratif itu lebih memberikan informasi. informasi. Nah, biasanya kalau dalam prosedur itu ada dalam pernyataan umum. Karena pernyataan umum itu sifatnya kan mengantarkan ya. Nah, di awal kayak tadi papeda adalah makanan apa, bala-bala adalah apa, belajar daring adalah apa gitu kan ya. Nah, itu masuknya ke dalam deklaratif. Nah, terakhir nih baru ada tadi interrogatif. Pokoknya ingat-ingat aja kalau kalian diinterogasi pasti diberikan pertanyaan, betul nggak? Iya, Bu. Nah, itu masuknya Betul. interrogatif, kalimat yang isinya pertanyaan. Gitu. Emang ada dalam teks prosedur interrogatif? Bisa kasih contoh nggak kalimatnya gimana kalau dalam teks prosedur? Coba browsing. Gimana contohnya kalau dalam teks prosedur? Apakah kamu mempunyai bahan-bahan seperti ini? Seperti itu, Bu. Ya, bisa. Kayak gini bukan, Bu? Gimana? Gimana? Bagaimana? Naila? Siapa yang jawab barusan? Adli, Bu. Adli. Terus yang barusan Kayak gini bukan, Bu? Bagaimana cara membuat kue tersebut? Bagaimana cara? Membuat kue tersebut bisa nggak, Bu? Iya, bisa. Misalkan dalam pengantar kita jelaskan dulu, misalkan kue cookies adalah apa-apa-apa. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Tanda tanya. Mari kita simak langkah-langkah berikut ini. Nah, gitu. Tapi memang interrogatif itu jarang kita temui ya dalam teks prosedur. Cuman pasti. Kadang memang ada. Kayak tadi contohnya kayak gitu ya. Misalkan bagaimanakah cara membuat kuenya? Nah, mari kita simak langkah-langkahnya. Biasanya kalau dalam teks prosedur yang berupa lisan, itu pasti banyak kalau interrogatif. Tapi kalau dalam teks prosedur yang berupa tertulis, biasanya jarang kita temukan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, pokoknya biasanya kalau dalam ujian yang sering keluar itu adalah konjungsi temporal, kemudian sama kalimat imperatif. Itu yang sering keluar. Ini sudah. Ini juga udah. Ya. Untuk teks prosedur gimana? Masih bingung kah? Ini diam udah paham ya? Ya, Bu. Udah, Bu. Gampang insya Allah ya kalau teks prosedur. Pokoknya prosedur intinya pasti langkah-langkah. Kalau langkah-langkah pasti ada yang namanya angka atau apa tuh tadi namanya? Urutan waktu gitu kan ya. Nah, itu masuknya ke dalam prosedur. Nah, ini yang bab kedua yang baru-baru kita pelajari kemarin adalah teks eksplanasi. Coba ada yang mau menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Aku, Bu. Ya, siapa nih? Naila. Siapa? Naila. Iya. Boleh. Menurut teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Betul. Ada yang mau melengkapi lagi? Aku, Bu. Boleh. Dalika. Siapa nih? Iya, Dalika, Bu. Ya, boleh. Teks eksplanasi adalah teks yang mengulas tentang mengapa dan bagaimana terjadinya sebuah peristiwa.
Ya, mengapa, bagaimana bisa terjadinya sebuah peristiwa. Ada lagi yang mau melengkapi? Aku, Bu. Laila. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi baik berupa kejadian alam maupun sosial. Menjelaskan suatu proses yang menggunakan sebab dan akibat. Ya, di dalamnya ada sebab akibat. Coba laki-lakinya Ibu mau dengar suaranya. Jelasin lagi coba apa itu teks eksplanasi. Siapa? Ayo, kaum laki. Iya, Oh, Bu. gitu ya. Siap, Bu. Boleh, siapa nih? Fadli, Bu. Ya, boleh Fad. Gimana Fadli? Teks yang mengulas tentang mengapa dan bagaimana, terus terjadinya sebuah peristiwa maupun peristiwa alam, sosial, budaya, atau pengetahuan. Ya, Dah, Bu. betul. Nah, teks eksplanasi sama teks prosedur ada persamaan nih ya. Sama-sama menjelaskan proses. Betul ya? Tadi di teks prosedur juga menjelaskan proses kan? Di eksplanasi juga teks eksplanasi juga menjelaskan sebuah proses, tapi beda prosesnya. Kalau yang tadi misalkan proses membuat makanan, proses supaya hidup sehat, proses supaya tetap semangat. Nah, kalau di eksplanasi itu lebih ke proses menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi, yang pastinya sudah terjadi gitu ya. Kayak sekarang ada corona, itu kan nggak tiba-tiba corona datang gitu kan ya. Pasti ada prosesnya, betul nggak? Betul. Kenapa ada corona gitu kan, Bu? Gimana? Kenapa ada corona kan? Ya, kenapa bisa ada corona? Kenapa bisa ada kalian di dunia ini juga ada proses ya kan? Betul, Bu. Betul, Bu. Ada yang lahir tiba-tiba udah kelas 11. Tidak ada. Kalau yang amnesia, Bu. Gimana? Yang amnesia jadi lupa gitu, Bu. Oh iya. Ya, tapi pasti semuanya proses dulu ya. Dari rahim Iya, Bu. ibu, dilahirkan, jadi balita, jadi TK, semua terus sampai akhirnya kelas 11. Itu kan sifatnya maju alurnya ya. Ada yang pernah kembali lagi ke masa SD enggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, itu semua itu akan dibahas dalam sebuah teks yang namanya teks eksplanasi. Gitu. Jadi tadi betul kata teman-teman bahwa teks eksplanasi itu teks yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah proses. Proses apa aja? Ada proses fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Sosial. Kalau alam mungkin banyak ya proses kayak hujan. Hujan itu ada prosesnya, betul nggak? Betul, Bu. Betul. Tsunami, gempa bumi, longsor, itu nggak tiba-tiba ada. Pasti ada proses di dalamnya. Fenomena sosial. Ada yang bisa ngasih contoh kayak apa fenomena sosial? Kenapa si A masuk penjara gitu? Karena narkoba kayak gitu. Iya, itu bisa masuk ke dalam sosial ya. Kenapa si A bisa terjerumus ke dalam narkoba? Mungkin dia broken home, mungkin dia stres gitu kan ya. Nah, itu ada proses kenapa dia bisa ke sana. Itu masuknya sosial. Pokoknya kalau sosial itu hubungan antara manusia ya. Manusia, Bu. Kayak Budaya sejarah ada. juga masuk, Bu. Hah, gimana? Kalau sejarah gitu masuk sosial juga. Contohnya gimana sejarah gimana? Kayak 3G30 SP. G30 SPKI masuknya, coba anak-anak itu masuk eksplanasi sosial nggak? Pengetahuan bukan. Ya, itu pengetahuan, tapi mungkin itu masuknya bukan ke dalam jenis teks eksplanasi. Itu nanti masuknya ke dalam teks cerita sejarah. Kalau nggak salah ada di kelas 12, bahasa Indonesia ada di kelas 12 ya. Nah, kalau memang betul sih peristiwa, tapi masuknya bukan ke sebuah eksplanasi. Gitu. Budaya, ada yang bisa menjelaskan budaya?
pernah dengar budaya 7 bulanan, orang 7 bulanan, orang 4 bulanan gitu? Pernah, Bu. Ya, Nah, itu ada asal usulnya nggak? Mungkin ada. Ada kayaknya. Ya, kayak Nggak kita tahu. misalkan nih ada orang yang meninggal, ada 7 harian, kan ya biasanya budaya 7 harian, 100 harian. Itu pasti ada proses di dalamnya, ada sebuah fenomena kan itu kan ya. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra dengan hal itu. Nah, tapi itu semua dijelaskan juga bisa dalam sebuah teks eksplanasi. Kenapa harus ada 100 harian? Kenapa harus ada 7 bulanan? Misalkan, nah itu masuknya ke dalam unsur budaya. Kalau misalkan ada mungkin yang di sini tinggalnya di Cirende, ada yang rumahnya di Cirende, tahu Cirende nggak? Tahu, Bu. Yang Tahu. Tapi Nah, Cirende ada kampung adat ya. ya Bu. Nanti kalau udah nggak koronce, mungkin kita bisa main ke sana. Kita mencoba bereksplor, mempraktekkan eksplanasi karena di sana ada sebuah kebudayaan ya. Mungkin ada yang udah pernah ke sana kan? Nah, bisa kita lakukan penelitian eksplanasi di sana. Nah, itulah yang disebutkan eksplanasi, yaitu sebuah proses yang menciptakan fenomena alam, sosial, budaya. Jadi segala proses untuk menjadi sesuatu itu dijelaskan dalam teks eksplanasi. Tapi prosesnya bukan proses yang kayak tadi di prosedur ya. Jadi prosesnya lebih ke sebuah peristiwa atau fenomena. Bagaimana bisa terjadi dan mengapa bisa terjadi. Selanjutnya, nah, untuk pengertiannya udah paham ya? Paham, Bu. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri eksplanasi. Ini juga kita sudah pernah bahas. Yang pertama ciri-cirinya, strukturnya, nanti ini kita bahas di sana. Yang kedua dulu, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Nah, sudah tadi Ibu jelaskan yang di prosedur bahwa semua teks itu pasti memuat informasi. Tuh, memuat pengetahuan. Dan isinya pasti fakta atau objektif. Lalu yang kedua, memuat informasi bersifat keilmuan. Nah, mungkin nanti biasanya di biologi ya suka ada proses terjadinya katak. Kayak kodok itu kan nggak tiba-tiba lahir jadi kodok ya, betul nggak? Iya, Bu. Ada metamorfosis di dalamnya kalau nggak salah ya. Iya. Dari telur kemudian menjadi apa? Cebong. Cebong. Berudu. Cebong bahasa Indonesianya apa ya? Ubur-ubur, bukan ubur-ubur, apa ya? Buyur. Bukan. Lupa. Berudu. Ikan berkaki, Bu. Nah, itu berudu ya. Ikan berkaki. Ya, itu di dalamnya pasti banyak kata-kata keilmuan yang akan kalian temukan ya, science gitu di situ. Kemudian menjelaskan sebuah kondisi atau fenomena. Kayak kupu-kupu itu kan fenomena ya, dia nggak tiba-tiba jadi sebuah kupu-kupu, ada proses di dalamnya. Hujan kayak tadi juga sama. Terbentuknya manusia itu juga adalah sebuah kondisi atau fenomena. Paham ya? Paham, Bu. Nah, ini fakta. Mungkin udah sering kalian tahu bahwa fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi ya. Jadi bukan gosip, bukan gibah, apalagi gibah. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Biasanya dari awal sampai akhir sebuah teks eksplanasi itu semuanya mengandung fakta. Pokoknya fakta itu sifatnya sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya mengandung 5W plus 1H. dari mulai what sampai how, bagaimana. Kemudian di dalam juga biasanya mengandung data. Data itu biasanya berupa apa sih? Angka. Betul. Kalau sudah ada angka, itu biasanya bersifat fakta. Nah, ini ada struktur dari teks eksplanasi. Awas, kata Ibu ya.
Setiap teks memiliki struktur sampai kalian tertukar, jangan sampai salah. Sama nih dalam struktur teks eksplanasi dengan prosedur. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi juga atau sifatnya sebagai pengantar dulu. Misalkan kita mau menjelaskan tentang proses terjadinya banjir. Nah, itu dijelaskan pada pernyataan umum. Banjir adalah peristiwa alam seperti apa, gitu kan ya. Karena kan banjir, tsunami, gunung meletus, longsor, beda nggak jenisnya? Beda. Beda. Pasti pada pernyataan umumnya pun akan dibahas secara berbeda. Jadi biasanya pada pernyataan umum ini lebih ke pengertiannya dulu, gitu ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, kayak kemarin tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su apa, name apa gitu kan ya. Kemudian tsunami adalah apa? Itu masuknya ke dalam pernyataan umum. Lalu setelah itu ada penjelasan proses atau kalau dalam eksplanasi disebutnya deretan penjelas atau sebab akibat. Jadi prosesnya, sebab akibatnya, deretan penjelasnya itu masuk ke dalam proses. Kalau tadi langkah-langkah masuknya ke dalam langkah-langkah, kalau yang ini dieksplanasi sebuah prosesnya itu masuknya ke dalam penjelasan proses atau deretan penjelas. Jadi sebab akibatnya terjadinya tsunami, terjadinya banjir itu akan dijelaskan sebab akibatnya di penjelasan proses atau deretan penjelas. Terakhir ada penutup. Nah, penutup pada eksplanasi juga sama kayak pada prosedur. Jadi boleh ada, boleh juga enggak. Penutup pada teks eksplanasi itu juga disebut dengan interpretasi. Awas ya, biasanya soalnya yang muncul dalam ulangan, dalam ujian-ujian, itu sebutannya bukan penutup, tapi apa? Interpretasi. Ya, interpretasi. Biasanya interpretasi ini isinya gabungan dari pernyataan umum dan dari penjelasan proses. Dirangkum, dimasukkan ke dalam namanya interpretasi atau penutup. Untuk struktur, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini ada yang bertanya juga. Sudah paham sampai sini? Paham. Paham, Bu. Selanjutnya, ada kebahasaan pada eksplanasi. Kalau tadi dalam prosedur ada apa? Kondisi temporal. Terus ada apa lagi tadi dalam prosedur? Imperatif. Imperatif. Deklaratif. Interrogatif. Nah, kalau dalam eksplanasi yang pertama itu ada istilah-istilah. Apa itu istilah-istilah? Nah, yang kayak kemarin masuk ke istilah tuh, tsunami berasal dari bahasa Jepang, su dan name. Su itu apa, name itu apa. Nah, itu merupakan sebuah istilah gitu. Pernah dengar bunga bangkai? Iya, pernah, Bu. Pernah, Bu. Istilah biologinya apa? Rafflesia Arnoldi. Ya, Arnoldi. Nah, itu masuknya ke istilah. Kalau di biologi biasanya banyak kalian menemukan istilah-istilah ya di biologi ya. Betul, Bu. Iya, Ya, karena biologi itu lebih sifatnya ke sains atau keilmuan. Sama dengan eksplanasi, jadi nanti kalian akan menemukan banyak sekali kata-kata istilah. Istilah ini biasanya diambil dari bahasa asing. Tuh ya. Kemudian ada keterangan waktu. Nah, ini sama kayak yang tadi temporal. Jadi pastinya kan kalau proses itu menjelaskan waktu pastinya ya, yang namanya juga proses, pasti ada waktu di dalamnya, betul nggak?
Betul. Betul. Ya, Betul. pasti ada temporal di dalamnya. Selanjutnya, kemudian setelah itu pasti ada. Kemudian yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung kausalitas. Kalau yang tadi temporal, kalau yang ini kausalitas. Ada yang tahu apa itu kausalitas? Sebab akibat. Sebab akibat. Sebab akibat, betul. Kata penghubung atau konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Karena, apalagi? Sebab itu. Oleh sebab itu, apalagi? Sehingga. Hah? Sehingga. Disebabkan, apalagi? Mengapa? Akhirnya. Apa? Supaya. Akhirnya. Akibatnya. Akhirnya masuk ke dalam keterangan waktu. Nah, pokoknya kalau konjungsi kausalitas itu lebih ke sebab akibat ya, karena kalau eksplanasi kan tadi menjelaskannya tentang sebab akibat terjadinya sesuatu. Pasti di dalamnya juga banyak konjungsi sebab akibat. Kayak tadi oleh karena itu, oleh sebab itu, disebabkan, karena, gitu. Itu masuk ke dalam kausalitas. Kalian bisa browsing di Google, banyak sekali contoh dari konjungsi waktu dan konjungsi kausalitas. Paham nggak untuk konjungsi? Paham, Bu. Kamu. Paham ya? Nah, tambahin satu lagi nih. Dalam teks eksplanasi itu ada yang namanya kata teknis. Sama dengan di prosedur ya, ada kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata tambahan yang menunjang sebuah kalimat. Ya, gimana suaranya Berliana? Kata tambahan yang menunjang sebuah kalimat. Kata tambahan yang menunjang sebuah kalimat. Ada lagi yang bisa melengkapi? Peristilahan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Nah, kata-kata yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Tuh, misalkan tadi topiknya tentang banjir. Nah, mungkin di dalamnya misalkan ada corona gitu kan ya. Jadi, kata-kata atau kalimat yang dibahasnya itu teknis atau nyambung dengan topik yang akan atau yang sedang dibahas. Paham ya? Ya, selanjutnya ini ada pernah dijelasin juga ya. Dalam teks eksplanasi, ketika kalian akan menuliskan teks eksplanasi, itu ada dua pola pengembangan. Ada pengembangan yang sifatnya sebab akibat, ada juga yang pengembangan sifatnya proses. Kalau sebab akibat, pasti di dalamnya itu ada penyebabnya dan ada akibat yang ditimbulkan. Misalkan nih kayak kemarin, tsunami Aceh misalkan ya. Apakah tiba-tiba air dari pantai itu membesar gitu anak-anak? Tidak, Bu. Nah, ada proses terjadinya tsunami kan ya? Ya. Ada penyebab terjadinya tsunami. Salah satunya gempa di dasar laut gitu kan ya. Longsor di dasar laut dan lain sebagainya. Nah, itu sebab. Apa sih akibat dari tsunami? Atau apa akibat dari gempa itu? Bisa mengakibatkan tsunami. Tsunami bisa mengakibatkan kerusakan di sekitarnya yang dilewatinya. Nah, itu masuknya ke dalam sebab akibat. Kalau proses itu lebih ke kronologis. Contohnya proses terjadinya hujan. Proses terjadinya kupu-kupu. Proses terjadinya
kata. Nah, itu di situ menjelaskan proses terus tanpa menjelaskan sebab dan akibatnya gitu. Biasanya kalau dalam proses konjungsi kausalitas yang keluar itu sedikit gitu. Sedangkan kalau dalam pola pengembangan sebab akibat lebih banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Sedangkan dalam pola pengembangan proses lebih banyak menggunakan konjungsi waktu. Itu aja sih bedanya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti banyak juga di internet, bisa kalian cari juga contoh yang proses gimana, contoh yang sebab akibat gimana, banyak ya. Itu juga bisa Ibu share ulang di grup contohnya. Nah, ini yang akan kita bahas, mungkin di sebagian kelas udah pernah dibahas, udah nyampe menulis teks eksplanasi. Sama semua teks ketika kita akan menulis eksplanasi pasti harus menentukan topik atau tema dan judul. Setelah itu tujuan penulisannya untuk apa? Tuh kan ya. Pasti sama semuanya tujuannya untuk memberikan informasi. Kemudian mengumpulkan data dari berbagai sumber. Misalkan nanti kalian mau menuliskan tentang COVID-19. Pasti kan kalian harus mengumpulkan datanya dulu ya. Entah itu dari internet, dari berita di TV, dari koran, ataupun mungkin dari narasumber yang pernah terkena COVID-19. Nah, itu kalian data dulu seperti apa. Setelah kalian data, itu kalian susun jadi kerangka. Tahu kerangka apa? Kerangka teks. Apa itu kerangka? Ada yang tahu? Poin-poinnya. Bukan, Bu. Apa? Gimana? Garis-garis besar. Garis-garis, besar. Bu. Betul, garis-garis besar atau bagian-bagian pokoknya. Gitu. Misalkan 1 kerangkanya, pengertian COVID-19. 2, asal COVID-19, misalkan dari mana gitu ya. Nah, itu disusun dulu dalam bentuk kerangka. Sebenarnya kalau yang udah seneng nulis, kita nggak usah ngebentuk kerangka juga nggak apa-apa ya. Tapi biasanya yang untuk kesulitan dalam menulis, biasanya dia itu menuliskan kerangka-kerangkanya dulu. Atau poin-poinnya terlebih dahulu. Baru setelah dari poin-poin tersebut, setelah dari bagian-bagian tersebut, setelah dari kerangka-kerangka tersebut, baru dikembangkan ke dalam sebuah teks atau ke dalam sebuah karangan. Gimana anak-anak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Hai. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo, Bu. Ya. Sudah pahamkah? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Coba Ibu stop share screen-nya dulu biar lihat orangnya. Coba. Rulan dari MIPA 3. Mana Rulan? Rulan? Hadir, Bu. Ya, Rulan coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Halo? Rulan? Ya, sebentar, Bu. Ya. Teks prosedur adalah teks yang isinya petunjuk untuk melakukan sesuatu, berisi langkah-langkah dan penjelasan. Ya, jadi lebih ke proses dalam mengerjakan sesuatu ya. Itu prosedur. Kemudian Ruzika Sulaiman. Ruzika. Halo Ruzika.
Ya, Ya, Ruzika, coba struktur dari prosedur ada apa aja, Ruzika? sebentar. Iya. Yang pertama ada bagian tujuan, Iya. langkah-langkah, dan penegasan ulang. Penegasan ulang, betul. Ada tujuan atau yang sering kita sebut pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu masuknya bisa ke tujuan. Kemudian ada langkah-langkah atau inti dari prosedur. Dan terakhir ada penegasan ulang atau penutup, ya. Baik, selanjutnya Sasa Rainur. Sasa Rainur. Sasa. Oh. Iya, Bu. Ya, Sasa coba apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi. Bentar, Bu. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Ya, kalau eksplanasi samanya dengan prosedur, sama-sama menceritakan sebuah proses. Tapi kalau eksplanasi lebih ke proses sebuah kejadian atau peristiwa. Ingat ya, pokoknya eksplanasi itu pasti ke peristiwa, pasti ke kejadian. Tapi kejadian sama peristiwa apa dulu? Yaitu sebuah fenomena. Fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena sosial. Selanjutnya, Trianda. Struktur dari eksplanasi ada apa aja, Trianda? Oh. Struktur dari eksplanasi. Ada yang tahu? Coba diulas kembali. Aku tahu, Bu. Boleh. Siapa nih? Ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, sama interpretasi. Interpretasi. Ya. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, atau urutan akibat, atau urutan sebab akibat, dan yang terakhir ada interpretasi gitu. Ya, insya Allah untuk eksplanasi sama prosedur ini mudah, asal kalian terus ulang-ulang bacanya ya, apalagi tentang kebahasaannya, terlihat mudah, tapi kalau udah ketemu teksnya, sulit gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh, tetap kita harus banyak baca dan banyak berlatih. Baik anak-anak, nggak ada yang ditanyakan ya? Apa masih ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, cukup untuk pembelajaran hari ini, Zoom hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu di sekolah bertatap muka, biar belajarnya lebih efektif, lebih senang gitu kan ya, ketemu teman-teman, ketemu guru dan sebagainya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini di ruang Zoom. Jangan lupa absensinya. Sayang kalau nggak absen, karena ingat tetap masuk nilai ya. Tuh, jadi begitupun yang aktif sudah Ibu catat, Ibu masukkan poin. Yang hadir pun mendapatkan poin lebih dari yang tidak hadir. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertemuan berikutnya hampir sama semua kelas. Kita akan belajar tentang teks ceramah ya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu seperti apa itu teks ceramah.
Baik anak-anak, terima kasih ya atas waktunya. Tetap semangat, tetap bahagia biar imunnya nggak turun-turun. Sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih. Boleh tinggalkan room, jangan lupa absen diisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama kasih. anak-anak. Terima kasih, Bu. Juga. Yo. Assalamualaikum. Oh, maaf barusan tanya dulu. Bu Lia udah siap? Bu Ana, saya live ya.